Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Seluruh jenazah korban tewas akibat pembantaian KKB OPM di Kabupaten Yahukimo sudah dievakuasi ke RSUD DKI. Nelayan di Pelabuhan Merauke digegerkan dengan penemuan mayat di atas kapal ikan. Rumah mewah di Merauke dibobol maling, uang tunai dan ponsel dibawa kabur pencuri. Proses evakuasi terhadap 11 korban pendulang emas ilegal yang tewas di Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu akhirnya rampung. Aparat gabungan TNI dan Polri telah berada di lokasi pembantaian, berhasil mencari 7 jenazah sisa dan berhasil dievakuasi ke DKI Kabupaten Yahukimo. 7 jenazah dievakuasi dari lokasi menggunakan helikopter Polri dengan 2 tahap. Pertama 4 jenazah dan kedua 3 jenazah. Seluruh jenazah langsung dibawa ke RSUD DKI Kabupaten Yahukimo. 307 polisi dan tentara saat ini masih berada di lokasi pembantaian untuk fokus mencari pelaku. Kapolda Papua, Irjen Patrits Renwarin, mengatakan kegiatan pendulang emas ini tidak dibenarkan karena mereka mencari makan dengan cara ilegal. Namun proses pembunuhan ini juga harus ditindak polisi, sehingga peristiwa Yahukimo diduga masuk dalam pembunuhan yang sudah direncanakan. Dan dari keseluruhannya dapat dipastikan semuanya bisa teridentifikasi korban. Jadi identitas korban bisa diketahui semua. Karena kondisi korban masih cukup utuh dan dikenali oleh teman-temannya. Jadi upaya kita yang pertama untuk diketahui oleh rekan-rekan sekalian dan seluruh masyarakat, upaya kita yang pertama adalah menyelamatkan korban-korban yang pelaku-pelaku yang selamat. Yang kedua, evakuasi korban meninggal untuk ditindaklanjuti oleh keluarganya, dan kemudian yang ketiga adalah upaya penegakan hukum. Yang rekan-rekan mau tanya terkait dengan penegakan hukum, sampai hari ini kami sedang melakukan penyelidikan secara intens melalui berbagai macam sumber yang bisa kami pakai untuk mengidentifikasi para pelaku. Kapolda juga memastikan seluruh jenazah tidak ada yang ditembak karena seluruh luka yang ditemukan di tubuh korban akibat panah dan parang atau luka bacok. Dari 11 jenazah, sudah 3 jenazah yang sudah diotopsi oleh tim DVI Polda Papua, yaitu Wawan, Stanley, dan Mirwan. Sementara 8 jenazah masih terus dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Umum Daerah DKI. Polda Papua juga memastikan 106 pendulang emas di Kabupaten Yahukimo telah mengamankan diri. Peristiwa pembantaian pendulang emas ilegal itu terjadi pada 6 hingga 7 April 2025 di areal pendulangan emas ilegal yang tersebar di 5 titik di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Saat kejadian, sebanyak 35 orang penambang diserang secara membabi buta oleh sekelompok KKB. Arthur melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Isak tangis Bunda Rusli pecah saat mengetahui anaknya salah satu korban pembantaian KKB OPM di Kabupaten Yahukimo. Ibunya tak kuasa menahan tangis karena hingga hari Minggu kemarin jenazah Rusli belum tiba di Merauke. Rusli merupakan salah satu orang yang menjadi korban kekejaman KKB di Yahukimo. Menurut kakak korban Aziz, Rusli bersama 5 rekannya bermaksud menolong rekan mereka yang terkena anak panah anggota KKB. Namun saat dalam perjalanan, Rusli dan rekan-rekannya dihadang KKB, lalu mereka dibantai di lokasi. Yang lolos turun, bawa ciri-cirinya yang dipakai sama saya punya adik.
sesuai yang ada di foto. Foto. Baju biru dengan tasnya yang ada baret merahnya itu, terus kos kakinya warna kuning, gelang-gelang tangannya. Oke. Terus dengan dia punya lejing-lejing. Kami sekeluarga kalau bisa, kami punya adik ini bisa dipulangkan ke tempat sini di Merauke, berkumpul dengan keluarga secepatnya. Itu cuma permintaan kita. Kalau namanya dia meninggal kita sudah ikhlas. Itu kita cuma minta mayatnya bisa dipulangkan secepatnya lah. Hingga kini keluarga korban yang tinggal di kampung Binaloka, Merauke, Papua Selatan ini belum mendapatkan informasi terkait kondisi jenazah. Keluarga korban sangat berharap Rusli bisa segera ditemukan dan dievakuasi agar bisa dimakamkan keluarganya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Nelayan di Pelabuhan Merauke, Papua Selatan dihebohkan dengan penemuan mayat. Sesosok mayat ditemukan di dalam palka sebuah kapal penangkap cumi yang tengah sandar di Pelabuhan Merauke pada hari Sabtu. Mayat diketahui bernama Karolus dan bukan salah satu anggota ABK di kapal tersebut. Polisi selanjutnya membawa jasad Karolus ke ruang jenazah RSUD Merauke untuk divisum untuk mengetahui penyebab kematian. Sekitar jam 15.00 kami menerima laporan dari masyarakat bahwa telah ada jenazah mayat di salah satu kapal di Pelabuhan Sidomulyo. Setelah kami mendatangi TKP, ternyata memang betul ada posisi jenazah itu ada di dalam palka kapal salah satu kapal nelayan dengan posisi tengkurap. Posisi tengkurap di situ ada supermi yang sementara di. Jadi untuk penyebab kematiannya kami masih lakukan penyelidikan. Polisi masih menyelidiki bagaimana Karolus bisa berada di atas kapal ikan, padahal kapal itu tidak beroperasi. Polisi juga mengimbau jika ada keluarga yang mengetahui informasi agar segera melapor dan memberikan kesaksian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus pembakaran 2 truk yang terjadi pada 6 April lalu di Merauke. Kendati belum menetapkan tersangka, namun sejauh ini Polres Merauke terus mendalami kasus ini dengan memeriksa 4 orang saksi. Kepala Biro Satreskrim Polres Merauke mengatakan pemeriksaan kasus ini memakan waktu sehingga ia meminta masyarakat bersabar. Perkembangan kasus pembakaran truk di Kudamati itu kami dari Polres Merauke dari Satreskrim masih melakukan penyelidikan terkait perkembangan kasus tersebut, di mana di kasus ini sudah ada 4 saksi yang kami telah ambil keterangannya, termasuk sebagai saksi pelapor. Kami tetap masih mengembangkan perkembangan terkait kasus tersebut. Dugaan untuk jadi tersangka kemungkinan ada, Pak. Sementara masih kita lidik dengan dari hasil keterangan-keterangan saksi yang kami telah ambil keterangannya. Oke. Untuk sopir sendiri? Sudah diambil keterangannya. Kasus pembakaran 2 truk buntut dari kecelakaan tunggal yang terjadi pada 6 April lalu. Sebuah truk menabrak salah satu rumah di Jalan Kudamati, Merauke, hingga menyebabkan 4 penghuni rumah dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang cukup parah. Rupanya kerabat dan warga setempat tidak terima ketika truk hendak dievakuasi dari lokasi kejadian. Warga mengamuk lalu membakar truk dan kendaraan derek. Sopir truk beruntung bisa menyelamatkan diri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Salah satu rumah mewah di Jalan Prajurit, Merauke, Papua Selatan pada hari Sabtu jadi sasaran kawanan pencuri. Pelaku yang diduga lebih dari 2 orang berhasil membawa kabur uang sebesar 7,5 juta rupiah, emas seberat 20 gram, dan 3 buah ponsel. Dari hasil olah TKP, Polres Merauke menduga pencuri masuk ke dalam rumah melalui jendela.
Mereka lalu mengacak-ngacak kamar pemilik rumah di lantai bawah. Pemilik rumah sempat terbangun namun tidak berkutik karena pelaku mengancam dengan parang. Setelah dari lantai 1, para pelaku kemudian naik ke lantai 2 dan berhasil membawa kabur ponsel dan emas. Masuk kamar lagi, anak-anak sudah dengar saya punya teriakan, langsung anak-anak turun dari atas. Anak-anak kejar sudah nggak ada. Berarti sempat jepit tangannya ya? Ya, saya sempat jepit tangannya. Di pintu itu? Di pintu ini. Berarti luka? Sempat kencang? Kayaknya kalau luka enggak, Pak. Cuma dia kesakitan. Ibu tidur di bawah. Polres Merauke sudah menerima laporan dari pemilik rumah dan saat ini tengah mengejar para pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Polisi mengimbau warga Merauke waspada karena saat ini marak terjadi pencurian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Resor Puncak Jaya memusnahkan barang bukti alat perang dan senjata tajam hasil sitaan aparat gabungan TNI Polri dari konflik antar para pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 700 anak panah, 460 busur panah, 2.500 katapel, belasan kampak, 500 parang, dan 2 pucuk senapan angin. Seluruh barang bukti dibakar dan dihancurkan di lapangan alun-alun Monumen Roh Kudus Mulia pada hari Sabtu. Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papare mengatakan pemusnahan ini menjadi simbol perdamaian antar para pendukung pasangan calon sehingga tidak ada lagi korban jiwa akibat konflik. Ini barang bukti yang kita sita selama ini tidak pernah kita kembalikan atau tidak pernah kita berikan kepada baik 02 maupun 01. Ada isu bahwa polisi kasih kembali, itu tidak benar. Ya, semua terkumpul. Jadi sebelum saya tanda tangan, ini yang kita bakar hari ini atau kita musnahkan, ini anak panah sebanyak 8.789. 8.789. Tali busur, talinya itu ada 460 buah. Menurut Kapolda Papua Tengah, situasi Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah saat ini sudah aman. Kapolda mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan menjaga keamanan di wilayah tersebut. Konflik antar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya terjadi sejak November 2024. Konflik itu menyebabkan 12 warga tewas dan 658 orang terluka, serta 200 bangunan rumah dibakar massa. Dari Puncak Jaya, Papua Tengah, Hendra melaporkan. Polda Papua Barat hingga kini masih mencari Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Kabupaten Bintuni, Papua Barat pada 18 Desember 2024 lalu. Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun masih menjadi misteri. Padahal tim gabungan sudah menyusuri Sungai Rawara yang diduga lokasi terakhir korban sebelum dinyatakan hilang. Tim pencari mengalami kendala dalam proses pencarian karena aliran Sungai Rawara yang sangat deras dan air sungai kotor dan kabur. Kabitumas Polda Papua Barat, Kombes Ignatius Prabowo mengatakan pihaknya akan kembali membuka operasi pencarian tahap ketiga dengan melibatkan TNI, SAR, dan Pemda setempat. Dari pencarian iya, kita bersama-sama dengan Basarnas, nanti juga dibantu oleh Komite Daerah dan dari Kodam. Bulan lalu, keluarga dan istri almarhum Tommy Marbun dalam pertemuan dengan Komisi DPR RI menyatakan kasus hilangnya almarhum Tommy Marbun menimbulkan kejanggalan. Keluarga mendesak agar tim pencari fakta bekerja lebih profesional agar kematian Tommy Marbun terungkap. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kejaksaan Tinggi Papua saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangunan lapangan aerosport Mimika tahun 2021 yang diperkirakan merugikan negara 79 miliar rupiah.
Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang hasil dugaan korupsi dari kasus ini sebesar 300 juta rupiah dari pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika berinisial SY. Menurut Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Mahuse, SY mengaku uang tersebut pemberian dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika. Kami telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang sebesar 300 juta rupiah terhadap penyidikan dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport lanjutan Otsus tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika dengan nilai kontrak sebesar 79.134.000 rupiah. Terhadap kasus ini juga penyidik telah melakukan pemeriksaan kurang lebih 24 saksi, termasuk pemeriksaan lapangan bersama ahli, yaitu ahli konstruksi ahli konstruksi dengan hasil sementara dalam proses, dan apabila selesai langkah berikutnya tentu ada pihak yang harus mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Kejaksaan Tinggi Papua saat ini telah membentuk tim khusus dan melibatkan ahli konstruksi untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pembangunan lapangan Aerosport Mimika yang diduga merugikan negara sebesar 40 miliar rupiah. Kejaksaan juga sudah memeriksa 24 orang saksi dan belum menetapkan tersangka. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pos Lintas Batas Negara atau PLBN SCOW dibangun pada bulan Agustus tahun 2019 dengan anggaran 129 miliar rupiah. Presiden Jokowi saat itu menginstruksikan agar SCOW dikembangkan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru, tidak hanya sekedar pos pertahanan dan keamanan. Maka dibangunlah sejumlah fasilitas penting, seperti jalan sepanjang 300 meter, jembatan, masjid, klinik, hingga monumen. Bahkan untuk mempermudah akses ke SCOW, dibangun jembatan Merah Yotefa. Jembatan ini mempersingkat waktu tempuh pengunjung dari Jayapura yang ingin pergi ke perbatasan. SCOW adalah wajah terdepan Indonesia di perbatasan kota Jayapura dengan Wutung, Papua Nugini. Warga dan wisatawan banyak yang penasaran ingin melihat pos perbatasan Indonesia dari dekat. Dahulu, ada kesan wilayah perbatasan rawan dan sering terjadi konflik bersenjata. Tetapi wajah PLBN SCOW sudah berubah jauh setelah banyak wisatawan yang berkunjung. Di PLBN SCOW, wisatawan bisa melihat kehidupan di perbatasan dari dekat. Pemerintah memang ingin menjadikan SCOW tidak hanya sekedar pos perbatasan, namun menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi. Untuk itulah dibangun pasar modern dengan ratusan kios di atas lahan seluas 7.200 meter persegi. Pasar ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian di kawasan ini. Selain pasar, juga dibangun terminal angkutan umum, sehingga PLBN SCOW menjadi lebih terbuka untuk masyarakat. Yang unik dari pasar di SCOW ini adalah penggunaan mata uang kedua negara. Di pasar ini bisa berbelanja dengan menggunakan mata uang rupiah maupun mata uang Cina untuk berbelanja tanpa harus menukarnya lebih dahulu. Jualannya kita pakai mata uang mereka, jadi uang asing, jadi uang PNJ. Kita tukarnya lebih ke rupiah lebih tinggi lagi. Satu kinanya kena 3.000, kadang sampai 4.000 lebih satu kinanya. Naik turun ya? Naik turun, tidak menentu. Sejak kapan Om berjualan? Bisa cerita? Sejak 2005. Sudah jualan? Sudah jualan memang.
dari bangunan kayu-kayu dulu. Kayu-kayu. Bangun sendiri. Langsung pemerintah bangunkan, baru kita pindah ke permanen. Sampai sekarang. Iya, menerima uang Cina. Jadi kita transaksi sini pakai dua mata uang. Ya, kadang mereka juga pakai rupiah. Kadang pakai Cina. Pasar ini juga menjadi tempat favorit masyarakat desa Vanimo di Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Skou. Warga Papua Nugini sering berbelanja kebutuhan pokok dan kebutuhan lain karena jaraknya lebih dekat dibanding harus ke ibu kota Port Moresby. Namun pintu perbatasan PLBN hanya dibuka pada hari tertentu saja. Saya merasa bangga karena adanya pasar ini. Kami masyarakat perbatasan ini punya aktivitas sangat membantu karena dengan pasar ini kami bisa berbelanja, tidak butuh jauh lagi ke kota atau ke tempat-tempat yang jauh dari tempat kami ini. Kami bisa berbelanja baju, pakaian atau beras. Sangat terima kasih karena sudah membantu dekat kami di sini, di warga perbatasan ini. Sejauh ini tidak ada konflik atau perselisihan yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara, sebagaimana yang sering terjadi di beberapa negara. Hal ini karena beberapa suku atau marga di Skou masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa penduduk desa di Papua Nugini. Mereka sering bertemu dan saling bersilaturahmi sehingga tidak terjadi konflik di perbatasan. Nah, terkait dengan pasar yang ada di PLBN, nah pasar itu memang sudah diserahkan ya dari pusat kepada provinsi untuk dikelola. Tetapi untuk diketahui bersama bahwa pasar di atas itu karena ada di wilayah Kota Jayapura, memang itu menjadi tanggung jawab kami untuk masyarakatnya, ya kita dorong supaya ya bagaimana supaya pasar ini bisa berjalan dengan baik dan bisa ini. Nah memang ya PR yang kita harus kerjakan karena masih ada orang yang atau warga penjual yang masih menjual di pinggir-pinggir jalan yang seharusnya itu harus masuk ke dalam los-los yang sudah disiapkan. Skou menjadi destinasi wisata baru. Skou kini bukan hanya pos lintas batas negara yang menyeramkan dengan puluhan tentara yang siap siaga bertempur, melainkan sebuah destinasi atau tujuan wisata baru yang memberikan harapan bagi kesejahteraan masyarakat Papua di masa akan datang. Kini PLBN Skou ibarat oase atau mata air di wilayah perbatasan Indonesia Papua Nugini. Bila dikelola dengan baik, PLBN Skou bisa menjadi magnet untuk menarik wisatawan. Rianto Nai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuan Nyambi.